Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada mata pelajaran matematika kelas 7 pertemuan kali ini, silakan kalian siapkan buku catatan matematikanya untuk mencatat hal-hal yang penting terkait materi yang akan disampaikan. Kita masih akan membahas soal latihan minggu kemarin. Yang pertama, soal pertama, terdapat perkalian dan pembagian dari bilangan pecahan. Kita kerjakan terlebih dahulu yang dalam kurung. Kita kerjakan yang perkalian 40/10, kemudian pembagian bilangan pecahan. Bilangan yang kedua dibalik menjadi 10/7. Dari pembagian berubah menjadi perkalian kalau dia pembagian dalam pecahan. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengubah dalam bentuk desimal atau pecahan. Di sini mengubah dalam bentuk desimal sehingga hasilnya 0,95. Kemudian yang ketiga, yang ditanya total keseluruhan waktu. Jadi kita tinggal menjumlahkan waktu pertama dan waktu kedua. Kita rubah dalam pecahan biasa supaya lebih mudah. Kemudian yang keempat, supaya kita dapat mengerjakannya, yang pangkat negatif kita rubah ke dalam pangkat positif menjadi 1/2 pangkat 2, yaitu 1/4. 64 kita kurangkan 8, hasilnya 56, jadi 56 ditambah 1/4, kita rubah dalam pecahan campuran 56 1/4. Kemudian ke nomor 5, kita tuliskan faktorisasi primanya dari 35 40 75. Setelah itu kita lihat FPB itu definisinya faktor prima yang sama dan pangkat terkecil. Di sini yang sama 5 dan pangkat yang terkecil yaitu 5/1, jadi 5. KPK itu seluruh faktor prima pangkat terbesar kita kalikan. Jadi seluruh faktor prima dari 35 40 75 kita kalikan, namun kita pilih pangkat yang paling besar jika terdapat dua bilangan prima. Lalu, akan mengingatkan kembali kalian tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat pada pecahan. Contohnya pada pembagian, dia menjadi perkalian, namun bilangan yang kedua dibalik. Seperti A per B dibagi C per D, itu sama dengan A per B dikali D per C. Begitu pula setelahnya. Kemudian perkalian dari dua bilangan tak nol. Jika terdapat dua perkalian, yaitu tanda pertama positif, kedua positif, hasil perkaliannya positif. Salah satu tandanya negatif, maka hasil negatif. Kemudian dua tandanya negatif, itu hasilnya menjadi positif. Baik, kita akan masuk ke bab 2, bab baru, yaitu tentang himpunan. Dengan KD sebagai berikut. Lalu tujuan pembelajarannya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian himpunan. Himpunan yaitu sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik, ciri atau sifat yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Jadi dia sekumpulan objek, dia memiliki karakteristik ciri yang sama. Penamaan himpunan itu dengan huruf kapital A, B, C, dan D. Anggota himpunan atau elemen disimbolkan E. Cara menyatakan himpunan itu yang pertama dengan kata-kata, misalkan himpunan A, bilangan asli kurang dari 5. Kemudian yang kedua langsung mendaftar anggotanya. Misalkan himpunan B 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian dengan notasi. Berikut merupakan contoh dari himpunan dan bukan himpunan. Yang pertama, kelompok siswa yang suka belajar matematika. Ini bukan merupakan himpunan, karena kita tidak tahu siswa yang seperti apa yang suka belajar matematika. Kemudian yang kedua, maksudnya di sini siswa SMP MBS yang suka belajar matematika. Ya, ini merupakan himpunan. Kemudian kelompok siswi yang cantik
bukan himpunan. Lalu kumpulan hewan yang lucu juga bukan himpunan. Lalu kumpulan hewan pemakan daging. Ini merupakan himpunan karena kita dapat menuliskan hewan pemakan daging itu seperti apa. Kemudian kumpulan siswa kelas 8 yang berat badannya 150 juga merupakan himpunan. Kemudian himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Definisinya yang pertama, himpunan berhingga memiliki banyak anggota yang dapat dihitung. Jadi kita dapat mendaftar atau menuliskan anggotanya. Contohnya, kumpulan siswa SMP MBS yang memiliki berat lebih dari 40 kg. Kemudian yang kedua, himpunan tak berhingga. Dia memiliki banyak anggota yang sangat banyak atau tak berhingga. Misal, kelompok siswa SMP di Indonesia yang suka makan bakso. Himpunan kosong dia tidak memiliki anggota. Contohnya, kumpulan hewan berkaki satu. Tidak ada hewan berkaki satu, oleh karena itu dia tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Lalu, himpunan semesta, himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sudah dibahas. Himpunan semesta, kemudian diagram Venn. Jadi aturannya digambarkan dengan persegi panjang, diberi nama S di sudut kiri atas. Kemudian yang B, himpunan S digambarkan dengan nokta diikuti objek anggota di dalam persegi panjang. Himpunan dalam S, misalkan himpunan A, digambarkan dengan kurva tertutup atau oval yang memuat anggota-anggota dari A. Berikut merupakan penyajian himpunan dalam diagram Venn. Misal, himpunan S semestanya semua daerah di Provinsi Lampung. Kemudian himpunan A, daerah yang ada di Kota Bandar Lampung. Jadi, jika digambarkan dalam diagram Venn, S itu disebut semestanya seluruh anggota himpunan, kemudian A, daerah yang ada di Kota Bandar Lampung. Jadi, daerah yang ada di Kota Bandar Lampungnya saja yang menjadi anggota di A. Oleh karena itu, dia yang di dalam lingkaran itu hanya Tanjung Karang, Raja Basa, Waihalim, dan Sukarami. Kemudian ada yang disebut dengan komplement himpunan. Definisinya, himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan tersebut. Contohnya, komplement dari himpunan A yaitu Metro, Kota Bumi, Waikanan, dan Liwa. Dia bukan merupakan anggota dari A. Simbolnya A pangkat C atau A komplement. Berikut penyajiannya dalam diagram Venn. Berikut merupakan himpunan bagian dan himpunan kuasa. Himpunan bagian atau dibaca subset. Misalkan A, anggotanya 124, B 1256, C 1, dan seterusnya. Himpunan A menjadi anggota himpunan B. Maka dikatakan A himpunan bagian dari B atau A subset B. Himpunan B juga menjadi anggota di himpunan C. Maka dikatakan B himpunan bagian dari C atau B subset dari C. Karena kita lihat A, B termuat dalam C, maka kita katakan A bagian dari B, bagian dari C. Atau juga himpunan C itu memuat semua anggota di A dan B. Berikut merupakan penyajian himpunan bagian dalam diagram Venn. Himpunan A dengan anggota 124, himpunan B 1256, dan himpunan C 1234567.
Jika kita sajikan dalam diagram Venn, C itu memuat A dan B, di mana A dan B memiliki anggota yang sama, yaitu 1 dan 2. Oleh karena itu, 1 dan 2 terletak di tengah-tengah. Lalu himpunan kuasa. Definisinya, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan bagian dari A. Jadi anggotanya itu bagian dari A. Lambangnya PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari A disimbolkan NPA. Jika NA itu sama dengan P, maka NPA-nya itu sama dengan 2 pangkat NA, di mana NA sama dengan P. Oke, berikut merupakan latihan pada pertemuan kali ini. Silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Baik, sekian materi yang dapat Miss sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.